Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bapak Ibu pengurus Takmirul Masjid At-Taufiq, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, suasana hujan kita maklumi. Jangan-jangan kalau aku jemaah tidak datang juga Pak hujan ini. Terus terang tidak, cuman yang datang ini adalah orang-orang pilihan. Karena apa? Karena paling tidak apa yang dinyatakan bahwa jadilah orang yang mengajarkan ilmu, jadilah orang yang belajar ilmu, jadilah orang yang mendengarkan ilmu, dan jadilah orang yang mencintai ilmu. Dan jangan yang kelima. Nah, yang kelima ini ngajar tidak, belajar tidak, dengar tidak, senang tidak dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kelima ini balak 12 nih yang kelima ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh Takmirul Masjid. Dalam hari ini adinda kami Insinyur Juwair MM selaku ketua. Tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan kepada beliau karena sudah menjadwalkan kajian rutin ini yang dipesankan oleh almarhum lupa namanya Kiai kita nih, Zain Zukri. Jadi beliau ini sangat senang kalau kajian, bukan ceramah kata beliau. Ceramah itu itu bagus juga itu, cuman kalau yang itu baik. Itulah beliau tidak setuju karena masuk telinga kanan, kata beliau itu keluar telinga kanan. Jadi kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan agak lemak juga ibu. Sekarang ada lewat di sini ya, ini tidak masuk kanan keluar kanan. Jadi mantol kalau bahasa Palembang, enak. Nah, itu. Tapi jadilah orang mau mendengar itu menurut saya sudah bagus. Cuman yang bagus lagi adalah yang kajian ini pesan Pak Zain Zukri ini pakai tulisan. Jadi ada tulisan dikit. Jadi siapa tahu jemaah itu sedang iseng-iseng di rumah baca lagi. Ya ini dia tulisannya. Nah, kadang-kadang ceramah itu lewat. Jadi kalau dalam baca itu, nah itu mungkin sekian persen akan mendapatkan. Ibu sekalian, ini pertemuan pertama dari minimal saya programkan satu buku yang saya karang ini itu 10 kali Pak Suhaidi, 10 kali pertemuan. Jadi kita bagi-bagi yaitu fotokopi per bab mungkin atau per subbab, sehingga tiap kali kajian itu ada catatan. Jadi jangan lewat baik. Nah, yang pertama kita mendengar ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernah didatangi oleh Jibril ini nanya dengan Nabi, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan dan sebagainya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya dengan Islam, sebenarnya yang dijawab oleh Nabi itu ya rukun Islam itu. Rukun Islam. Islam itu ya pertama syahadat.
syahadat, yang kedua sholat, sampai seterusnya haji dan seterusnya. Saya tidak akan sebutkan satu rinci atau satu. Kemudian ditanya lagi mahwal iman, kemudian dijawab oleh Nabi, iman itu ya rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab Rasul dan sebagainya, sampai kepada takdir baik dan buruk datang dari Allah SWT. Kemudian ditanya lagi tentang ihsan. Nah, ihsan ini kadang-kadang kita lupa sekalian bahwa ini penting. Jadi kalau mau sholat yang bagus, baca fikih. Selesai. Di situ ada cara bersuci, cara berwudu, cara sholat, cara mengangkat tangan dan lain sebagainya. Cukup baca fikih, Pak. Tidak usah baca hadis. Kalau hadis ada 500 hadis tentang sholat. 500 hadis tentang sholat. Cara takbir ada yang agak tinggi, ada yang rendah itu. Setelah takbir ada tangannya yang itu, tangan yang agak rendah, agak yang rendah nih dan sebagainya. Itu ada 500 hadis. Jadi tidak usah lagi kita baca hadis, ya dah. Bacalah fikih, ada 13 rukun sholat, selesai. Nurut baik itu Pak. Kalau takbir ini kita takbir, kalau macam reha selesai Pak. Baca fikih. Nah, yang kita pelajari ini adalah ilmu tentang iman. Jadi kalau tadi tentang Islam itu baca fikih. Mau haji yang mabrur, mau puasa yang bagus, mau zakat dan sebagainya, bacalah fikih lengkap. Ya, nah, bahkan di samping rukun Islam itu ada tentang perkawinan, tentang waris dan sebagainya, ada dalam fikih. Nah, yang akan kita bicarakan ini adalah tentang iman. Ilmu tentang iman ini namanya tauhid. Jadi artinya kita tidak cukup beriman tanpa memahami ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid inilah untuk memahami iman itu sebenarnya apa. Ya, iman itu bagaimana? Seharusnya kita ini bagaimana? Nah, saya ada catatan Bapak Ibu sekalian bahwa tentang iman ini itu kita sebenarnya yang dalam buku saya ini mempelajari rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat terus. Cuman dalam kajian tauhid dibagi tiga Pak, bukan 6. Kalau rukun iman kan 6, tapi dibagi 3. Yang pertama disebut dengan ma'rifatul mabda'. Ma'rifatul mabda' ini artinya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu adalah satu. Mabda'. Dan termasuk takdir Allah. Ma'rifatul mabda'. Takdir Allah itu artinya ketentuan. Hidup kita ini Pak, kalau menurut tauhid sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang masih bujang, ada yang lah kawin dan sebagainya, ada yang kawin muda, ya, ada yang lah tua baru kawin. Lah ditentukan oleh Allah sebenarnya. Nah, tinggal terjadi perbedaan pendapat apakah kita nunggu baik, ya, termasuk rezeki Pak. Jadi rezeki ini ada yang mengatakan ditentukan oleh Allah. Cuman apa aku baca dalam Al-Quran ada 8 Pak sumber rezeki itu. Yang ditentukan memang ada. Cuman yang ditentukan tidak banyak niat Pak Sohidi. Cuman sekedar untuk memenuhi kebutuhan baik. Nak beli rumah tidak baca, apalagi nak beli mobil mewah tidak baca. Jadi harus ada sumbernya itu usaha. Usaha itu wajib. Rezeki memang ditentukan. Kita dengar jarang lah orang mati kelaparan, jarang Pak, jarang. Negara miskin itu bukan negara yang kurang makan. Yang banyak itu masalah moral Pak sebenarnya. Negara rusak ini moral, bukan tidak makan gitu nih. Ya nah, jadi kalau sudah makan aman Pak, lah dijamin. Dalam surah At-Tolak itu dijamin oleh Allah SWT. Tidak usahkan manusia burung baik, ya nah.
yang paginya pergi dengan perut kosong, baliknya itu kenyang. Burung sekolah tidak, gajah itu sekolah tidak kenyang, kan? Cuman makannya makan rumput. Ya tidak makan hamburger apa itu, tidak makan itu dia, tidak makan apa namanya roti, tidak makan itu makan rumput deh. Ya tidak kenyang. Nah, jadi oleh karena itu ibu sekalian, pertama ma'rifatul mabda, yang kedua ma'rifatul wasitoh. Wasitoh ini artinya perantara, utusan-utusan Allah, masuk malaikat, nabi, kitab suci. Ada kitab suci itu ada 4. Kemudian malaikat yang kita wajib kenal ada 10. Kemudian nabi yang wajib kita kenal ada 20.000. Sebenarnya nabi itu ada 124.000 nabi. Sedangkan rasul 313. Cuman yang ada dalam Al-Quran itu ada 25 rasul dan nabi. Itu yang wajib kita kenal. Artinya kita tahu Hud itu nabi, kita tahu kan, dosen hafal nih, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah, kalau pertanyaan nanti kalau kita pada bab nabi-nabi nanti, mengapa Nabi Ibrahim itu lebih banyak disebut dalam Al-Quran termasuk Nabi Musa? Karena memang termasuk ulul azmi. Istilah ulul azmi itu nabi yang lebih banyak penderitaannya, lebih berat, kemudian lebih mulia. Termasuklah Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Isa, ya, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ma'rifatul ma'ad, hari akhirat. Jadi menarik juga membahas hari akhirat ini, karena ini kita belum terjadi akhirat ini, tapi kita Al-Quran hadis banyak menjelaskan di akhirat nanti ada surga, ada neraka, ya, ada perhitungan amal, ada hisab, kemudian ada lagi apa namanya syafaat dan lain sebagainya. Itu nanti kita diskusikan syafaat itu apa, banget dan sebagainya itu pada bab terakhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau jam Isya ini jam 7.12, ya, nanti kita mungkin ketawangnya dikit, banyak dialog lah ya, kita jawab.